Hai Sobat Tarotipator, jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai anggapan rivalmu mengenai dirimu. Oke, mari kita lihat energi dari kamu yang terkoneksi dengan readingan kali ini. Ini buat kamu yang merasa resonate saja. Once again, buat kamu yang benar-benar merasa resonate. Buat kamu yang membutuhkan pesan, buat kamu yang ingin belajar untuk menambah wawasan dan untuk mendapatkan pengalaman baru di dalam kehidupanmu. Alright, mari kita lihat di sini energi dari dirimu ya guys ya. Well guys, sekedar informasi, kalau kamu mau personal reading, silahkan hubungi aku via WhatsApp ya guys ya. Kamu bisa pilih sesi mana yang kamu mau sesuai dengan situasi kamu ya. And kamu juga bisa mengatur waktunya sendiri ya guys ya. Untuk waktu atau time-nya itu fleksibel ya guys ya. Bisa disettle atau diatur ya guys ya. Oke, kita lihat di sini ya guys ya, energi dari dirimu yang terkoneksi dengan readingan kali ini ya. Bagaimana atau seperti apa ya anggapan rivalmu mengenai dirimu? Mungkin beberapa di antara kamu ini ada yang punya rival ya guys ya, entah kamu sadari atau tanpa kamu sadari ya. Ada seseorang yang menganggap kamu sebagai saingannya ya, atau secara terang-terangan, belak-belakan dia atau mereka ingin bersaing dengan dirimu dan menganggap kamu sebagai rivalnya ya. That's why kita lihat di sini seperti apa anggapan rivalmu mengenai dirimu. Oke. Di sini ada the world, ada the wheel of fortune, ada the moon, ada five of wands, ada four of cups, ada seven of swords, ada the magician, I think it's one more, ada 10 of wands or 10 of pentacles. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu yang merasa tertarik atau terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan kali ini. So guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen fire sign yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen water sign yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen air sign yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen earth sign yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. And di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Pisces. Mari kita lihat di sini ya guys ya, seperti apa anggapan rivalmu mengenai dirimu. Oke guys, di sini ada the world, dimana di sini rivalmu itu menganggap kamu sebagai seseorang yang sorry to say cupu ya guys ya, atau kuper, kurang pergaulan. Kenapa bisa rivalmu itu menganggap kamu sebagai orang yang cupu atau kuper, kurang pergaulan ya? Karena di sini dia atau mereka yang menjadi rivalmu ini selalu melihat kamu itu sendirian. Seolah-olah kamu itu kayak tidak bisa bergaul, tidak punya teman, ya, atau tidak ada orang yang mau menemani dirimu gitu loh guys ya. Padahal memang di sini kamu suka dengan kesendirian. Walaupun kamu punya teman, punya banyak relasi, tapi kamu tidak jadikan itu sebagai ajang pamer gitu loh guys ya. Sorry to say, tidak seperti rival kamu atau orang yang menyaingi diri kamu atau orang yang ingin bersaing sama kamu yang selalu menunjukkan eksistensinya bersama gerombolannya. Kamu tidak suka yang bergeng-geng atau bergerombol kayak gitu ya guys ya. Kamu nggak suka yang berkelompok atau hidup berkoloni kayak gitu. Ya, kamu ini selalu kayak menunjukkan dirimu apa adanya gitu loh guys ya. Bahkan di sini aku ngerasa kalau kamu itu suka dengan yang namanya kesendirian ya, kamu suka ketenangan, kedamaian gitu guys ya. Kamu tuh kayak bisa membagi waktu kamu ya, kapan kamu berteman ya, atau kapan kamu punya waktu untuk berkawan, bergaul, tapi kapan juga kamu punya waktu untuk sendirian atau menikmati waktu kamu sendiri gitu loh guys ya.
Dengan kata lain, kamu memiliki banyak waktu untuk me time atau waktu untuk sendiri gitu loh guys ya. Kamu itu kalau berteman, bergaul atau bertemu dengan teman itu kalau penting-pentingnya aja ya. Kalau ada kepentingan atau kalau ada sesuatu yang urgent, darurat atau sesuatu yang memang mengharuskan kamu untuk menghubungi mereka gitu loh guys ya. Kalau enggak, ya enggak gitu ya. Kamu akan menikmati kehidupan kamu sendiri gitu loh guys ya. Tapi di sini rivalmu atau orang yang selalu ingin bersaing dengan dirimu menganggap kamu sebagai orang yang sepertinya kuper, kurang bergaul atau cupu gitu loh guys ya. Terlihat nggak punya banyak teman, nggak punya banyak backingan gitu loh guys ya. Karena standar rival kamu itu berbeda dengan standar kamu, itu dari segi pola pikir maupun dari segi rasa gitu loh guys ya. Kamu udah merasa cukup, merasa bahagia ya dengan apa adanya diri kamu, dan kamu kayak tidak perlu yang namanya atensi atau validasi dari siapapun gitu loh guys ya, agar dicap menjadi orang yang gaul, punya banyak teman, punya banyak kawan ya, terkenal di sana sini gitu loh guys ya. Kamu tidak membutuhkan validasi dari orang lain untuk bisa membuat diri kamu ini mendapatkan kebahagiaan gitu loh guys ya. Kamu orangnya kayak udah merasa cukup dengan apa adanya diri kamu gitu loh guys ya. Ada teman, that's okay. Tak ada teman, that's fine gitu loh guys ya. Kamu tidak begitu mempermasalahkan, karena bagi kamu kebahagiaan kamu itu tergantung daripada dirimu sendiri gitu loh guys ya, bukan tergantung dari orang lain atau kuantitas dari orang luar atau banyak sedikitnya teman ya, atau seberapa banyak kawan kamu ya. Tidak tergantung dari situ gitu loh guys ya. Itu kenapa kamu tidak mempermasalahkan ya apakah kamu sendirian atau punya banyak kawan gitu loh guys ya. Dan aku rasa kamu di sini punya teman ya guys ya, tapi teman-teman yang berkualitas atau punya kualitas ya. Mungkin hanya beberapa teman tapi loyal atau setia sama kamu ya. Mungkin hanya sedikit teman tapi punya quality gitu loh guys ya, selalu ada buat kamu ya. Suka duka dia atau mereka yang menjadi teman baik kamu ini selalu ada, hadir, datang di saat kamu membutuhkan atau di saat kamu memerlukan pertolongan gitu loh guys ya. Kamu tidak mau memiliki teman dengan hubungan yang dangkal ya, tapi kamu lebih memilih untuk memiliki hubungan yang dalam gitu loh guys ya. That's why tidak semua orang bisa terkoneksi dengan dirimu dalam jangka waktu yang cukup lama. Kalau misalnya tidak cocok atau tidak serasi, tidak selaras, kamu lebih memilih untuk melepaskan gitu loh guys ya, atau pergi dari hubungan itu, dan kamu memilih untuk berada bersama dengan orang-orang yang selaras, sefrekuensi, seenergi dengan dirimu gitu loh guys ya. That's why di sini kamu punya kumpulan teman-teman atau orang-orang yang sudah kamu filter atau yang sudah kamu pilih gitu loh guys ya, untuk bersama dengan dirimu. Jadi tidak sembarangan orang itu bisa terkoneksi dengan dirimu atau berkawan sama kamu gitu loh guys ya. That's why di sini kamu dianggap rival kamu, tidak punya teman atau cenderung sendirian karena mereka tidak melihat kamu itu digerumbungi banyak orang ya, atau dikerumunin banyak orang, karena teman kamu adalah orang-orang pilihan gitu loh guys ya, bukan sembarang teman atau asal berkawan. Nah seperti itu ya. Jadi sepertinya di sini rivalmu sudah salah paham ya guys ya. Rivalmu menganggap kamu ini sendirian karena kamu cupu atau kuper, kurang pergaulan gitu loh guys ya. Padahal kamu ini orang yang punya pergaulan yang luas ya. That's why kamu lebih mengkerucutkan lingkaran atau circle pertemanan kamu, karena kamu sudah seleksi ya, atau udah memfilter mana aja orang-orang yang pantas atau layak untuk jadi teman kamu dan mana yang tidak gitu loh guys ya. Justru karena kamu punya banyak pengalaman, karena kamu punya pergaulan yang luas ya, makanya kamu udah mulai selektif ya dalam memilih-milih lingkungan atau circle yang mana yang pas, yang cocok, yang baik buat kamu. Nah, seperti itu ya. Oke, and next di sini anggapan rivalmu mengenai dirimu ya. Kamu dianggap sebagai seseorang ya. Sorry itu saya guys ya, cengeng menurut mereka gitu loh guys ya. Kapan mereka melihat kamu menangis ya? Gak pernah rasanya ya mereka melihat kamu itu menangis. Cuma ya itu anggapan mereka karena sikap kamu yang terlalu welcome, yang begitu ramah atau lemah lembut gitu loh guys ya terhadap
orang lain gitu loh guys ya. Jadi mereka tuh kayak menduga-duga sendiri, nih pasti nih orangnya cengeng nih. Ini kayaknya orangnya lemah deh. Kayak gitu loh guys ya. Karena mereka melihat dari sikap kamu yang terlihat begitu welcome sama orang, atau beramah tamah, atau ramah sama orang ya. Dan tidak terlihat sangar gitu loh guys ya. Padahal belum tentu gitu loh guys ya. Kamu ini diam-diam menghanyutkan ya. Walaupun kamu terlihat welcome, ramah, lemah lembut ya. Tapi ada sisi lain yang rival kamu tidak tahu gitu loh guys ya. Dimana ya, kalau kamu udah marah atau bahkan murka ya, itu bisa lebih menyeramkan dari rivalmu yang terlihat sangar saat ini. Ya, mereka nggak tahu gitu loh guys ya, kamu yang sebenarnya seperti apa gitu loh guys ya. Kamu hanya berusaha untuk memberikan porsi yang baik untuk orang yang kamu kenal, atau seperti ada salam selamat datang ya bagi semua orang yang ingin kenal sama kamu atau terkoneksi dengan dirimu. Tapi kalau mereka belum begitu tahu tentang dirimu, maka mereka menganggap kamu seperti orang yang lemah atau kayak cengeng gitu loh guys ya. Kalau kamu cewek ya, kayak gampang nangis atau sensitif gitu loh guys ya, karena mungkin kamu mudah iba orangnya ya, atau mudah tersentuh ya, atau mudah kasihan sama orang gitu loh guys ya. Kamu nggak bisa lihat orang kelaparan di jalan langsung kamu kasih, langsung kamu memberi, belikan makanan ya. Nah, di situ malah dianggap kamu itu kayak orang lemah gitu loh guys ya. Itu anggapan rival kamu, karena rival kamu itu merasa dirinya itu kuat, superior, hebat, jagoan gitu loh guys ya. Jadi kalau kamu kayak sensitif ya dengan lingkungan sekitar ya, peka terhadap lingkungan sekitar, merasa kasihan, merasa iba, malah kamu dianggap sebagai orang lemah bagi dia atau mereka yang menjadi rivalmu ini gitu loh guys ya. Padahal itu merupakan attitude kamu ya, sikap kamu ya, tata krama kamu, etika kamu dalam menjalani kehidupan ini gitu loh guys ya. Kamu orangnya care atau peduli terhadap sesama makhluk di muka bumi ini, makanya kamu itu mudah tersentuh gitu loh guys ya. Kamu yang mudah tersentuh, mudah iba, mudah kasihan, malah dianggap sebagai orang yang lemah atau cengeng bagi rivalmu yang terlihat sok jagoan ini gitu loh guys ya. Padahal itu merupakan bagian daripada attitude kamu iya. Di sini rival kamu memang menganggap kamu itu sebagai orang yang sensitif ya, dikonfirmasi kembali oleh The Moon gitu loh guys ya. Dia atau mereka yang menjadi rivalmu juga menganggap kamu sebagai orang yang emosional gitu loh guys ya. Karena kamu di sini nggak bisa ngelihat something atau sesuatu yang menyedihkan ya. Mungkin kamu melihat ada hewan yang terluka ya, atau gambar-gambar, video-video yang menunjukkan bahwa ada momen di mana seseorang tersakiti atau makhluk hidup tersakiti, itu langsung kamu rasanya gimana gitu loh guys ya, seolah-olah kamu bisa merasakan rasa sakitnya orang gitu loh guys ya. Dan itu kenapa rivalmu menganggap kamu sebagai orang yang lemah gitu loh guys ya, karena kamu mudah iba dan mudah tersentuh orangnya ya, mudah melted juga gitu loh guys ya. Bahkan di sini rivalmu juga ada yang menganggap kamu sebagai orang yang baperan atau lebay gitu loh guys ya. Kamu dianggap lebay atau baper ya, mudah baper terhadap sesuatu, padahal itu bagian daripada sensitivitas kamu. Kamu sebenarnya adalah orang yang sangat intuitif gitu loh guys ya, atau orang yang sangat perasa ya, mudah merasakan sesuatu. Orang nggak bisa main-main sama kamu ya. Kamu di sini termasuk orang yang tulus ya. Namun kamu juga manusia biasa, kamu pun juga bisa marah gitu loh guys ya. Dan kalau sudah marah, apalagi murka ya, orang-orang bakalan tercengang ya guys ya. Karena kamu kan orangnya sangat perasa ya guys ya. Nah, ketika perasaan kamu dilanda emosi yang menggebu-gebu ya, itu bisa tidak terkontrol atau tidak terkendali. Dan orang-orang bisa kaget ya guys ya, kalau melihat ekspresi kamu marah itu seperti apa gitu loh guys ya. Mereka nggak tahu aja gitu loh guys ya, bahwa dibalik sensitivitas kamu atau kelembutan kamu ya, itu ada something yang bisa mengejutkan mereka ya. Kamu belum menunjukkan taring kamu gitu loh guys ya, makanya kamu di sini malah dianggap sebagai seseorang yang lemah gitu loh guys ya, karena kamu mudah kasihan atau mudah iba terhadap seseorang atau makhluk hidup gitu loh guys ya. Dan di sini disalahpahami oleh rivalmu. Itu kenapa di sini aku ngerasa bahwa rivalmu atau orang yang selalu ingin bersaing sama kamu itu suka cari gara-gara sama kamu, atau selalu cari perkara sama kamu gitu loh guys ya. Karena dia merasa bahwa emosi kamu merupakan kelemahan kamu ya. Kamu terlihat begitu emosional ya, entah itu menangis,
kesian, merasa sedih, atau merasa iba ya terhadap sesuatu, dan itu yang dijadikan senjata oleh rival kamu untuk merusak mental kamu atau untuk membuat kamu jadi down. Itu kenapa rival kamu selalu berusaha untuk menjatuhkan dirimu dengan memancing-mancing emosi kamu atau berusaha untuk menyulut emosi kamu gitu loh guys ya, agar di sini mood atau suasana hati kamu jadi buruk gitu loh guys ya. Nah, seperti inilah anggapan rivalmu mengenai dirimu gitu loh guys ya. Kamu dianggap sebagai seseorang yang sangat emosional ya. Itu kenapa rivalmu ini selalu suka cari masalah sama kamu. Nah, begitu. Lalu di sini ya, rivalmu juga menganggap kamu sebagai orang yang mudah frustasi atau mudah putus asa, mudah menyerah dengan situasi atau kondisi yang terjadi di dalam kehidupanmu ya. Karena ya tadi kamu orangnya di sini sensitif atau lebih peka dari kebanyakan orang, dan itu malah dianggap sebagai kelemahan oleh mereka atau dia yang menjadi rivalmu gitu loh guys ya. Itu kenapa ketika kamu merasa emosional gitu loh guys ya, atau secara emosional kamu memiliki perasaan yang memuncak gitu loh guys ya, disitulah rivalmu akan bertingkah ya, atau akan menambah gejolak perasaan kamu menjadi tidak nyaman dengan kelakuan-kelakuan toksiknya gitu loh guys ya. Karena di sini rivalmu atau orang yang selalu ingin bersaing sama kamu itu senantiasa berusaha untuk menjatuhkan dirimu dengan berbagai macam cara. Makanya rivalmu atau orang yang ingin bersaing sama kamu ini ya, itu selalu mencari cara untuk melemahkan dirimu atau membuat dirimu merasa lemah dan tak berdaya. Karena di sini ya, rivalmu menganggap kamu itu orangnya mudah overthinking atau mudah kepikiran gitu loh guys ya. Disitulah rivalmu berusaha untuk membuat kekacauan terjadi di dalam kehidupanmu agar kamu menjadi overthinking atau kebanyakan mikir, akhirnya kamu jadi ngedrop atau menjadi down secara mental. Nah, seperti itu ya guys ya. Itulah anggapan dari rivalmu atau orang yang ingin bersaing sama diri kamu ya. Kemudian di sini rivalmu juga menganggap kamu ini sebagai seorang intel ya guys ya, atau seorang detektif gitu loh guys ya. Karena di sini ya, kamu itu orang yang banyak tahu ya, atau sepertinya kamu ini selalu memiliki informasi yang akurat gitu loh guys ya, atau yang mendekati tepat gitu loh guys ya. Kamu seolah-olah tahu semuanya. Memang diam-diam kamu ini menghanyutkan ya guys ya. Karena di sini kamu memiliki panca indera yang begitu powerful ya, terutama secara visual ya, atau penglihatan gitu loh guys ya. Kamu cukup mengamati, tapi kamu tahu segalanya gitu loh guys ya. Itu kenapa ya rivalmu menganggap kamu sebagai seorang detektif atau seperti seorang intelijen ya, yang kayak tahu segala sesuatu gitu loh guys ya, tanpa banyak cakap, tanpa banyak bicara, bahkan tanpa terkoneksi atau terhubung dengan orang-orang yang mana kamu tahu mengenai story mereka itu gitu loh guys ya. Karena di sini beberapa di antara kamu ada yang bisa baca karakter orang lain, bahkan membaca situasi atau kondisinya, dan kamu orangnya cepat paham atau cepat ngerti gitu loh guys ya dengan apa yang terjadi, dan itu yang membuat kamu bisa mengetahui sesuatu yang sebelumnya kamu tidak ketahui tanpa terkoneksi atau terlibat langsung dengan orang-orang tersebut. Nah, seperti itu ya guys ya. Di sini sepertinya rivalmu menganggap kamu sebagai seseorang yang cukup berbahaya gitu loh guys ya. Karena tanpa terkoneksi dengan mereka atau orang-orang sekitar, kamu itu sepertinya mengetahui informasi mengenai diri mereka hanya dengan cukup melihat atau mengamati saja. Nah, seperti itu ya. Lalu di sini ya, anggapan rivalmu mengenai dirimu, ada The Magician ya. Kamu itu dianggap sebagai orang yang ajaib gitu loh guys ya. Karena di sini kamu selalu bisa untuk menyelesaikan setiap persoalan atau kendala atau kesulitan yang kamu hadapi gitu loh guys ya. Mungkin ada rivalmu atau orang yang ingin bersaing sama kamu ini memberikan semacam tantangan atau menebar rintangan di dalam kehidupan kamu, berusaha untuk menjegal jalan kamu atau menghalang-halangi dirimu untuk maju dan berkembang gitu loh guys ya. Tapi kamu selalu kayak punya cara atau ide-ide untuk membuat diri kamu bisa melewati masa-masa sulitmu atau keluar dari perangkap atau keluar dari berbagai tekanan atau situasi yang menyulitkan gitu loh guys ya. Kamu mampu untuk bisa menyelesaikan setiap
problem atau masalah di dalam kehidupanmu. That's why rivalmu menganggap kamu ini ajaib juga, atau kamu itu hebat juga ya. Kok kamu selalu bisa ini ya mengatasi segala rintangan atau tantangan yang mereka berikan gitu loh guys ya. Gak disangka ya kamu yang dianggap lemah oleh mereka, ternyata kamu sekuat itu, atau kamu ternyata powerful juga ya. Mereka di sini kaget gitu loh guys ya. Ternyata kamu nggak bisa diremehkan, kamu nggak bisa dipandang sebelah mata. Diam-diam kemampuan kamu ini luar biasa gitu loh guys ya. Di sini tanpa kamu sadari, mereka mengakui kehebatan kamu atau kemampuan kamu yang mengejutkan mereka gitu loh guys ya. Mereka pikir ketika mereka berusaha untuk menghalangi jalan kamu atau mencoba untuk memberikan tantangan terhadap dirimu, maka kamu akan mudah menyerah atau berputus asa seperti ini ya guys ya. Atau kamu akan berhenti untuk melanjutkan aktivitas kamu, memperjuangkan sesuatu, ternyata tidak seperti yang mereka pikir gitu loh guys ya. Kamu di sini terus maju dan terus melangkah hingga berhasil atau mencapai hasil, dan itu membuat rivalmu menjadi tercengang atas kemampuan kamu yang satu ini. Iya, ternyata kamu diam-diam menghanyutkan gitu loh guys ya. And di sini anggapan rivalmu mengenai dirimu ya, kamu ini dianggap sebagai seseorang yang pamer kepada mereka gitu loh guys ya. Karena kamu di sini mengekspresikan segala rasa itu apa adanya gitu loh guys ya. Kalau kamu dapat rezeki atau berhasil dalam mencapai sesuatu, tentunya ekspresi yang natural, normal, wajar, kamu bahagia, kamu mengekspresikan rasa senang kamu, bersuka cita, atau kamu merayakan keberhasilan kamu, kemenangan kamu gitu loh guys ya. Dan ini malah dianggap sebagai ajang untuk pamer oleh rivalmu gitu loh guys ya. Karena rivalmu ini itu memandang kamu dengan standarnya dia, bukan standarnya kamu gitu loh guys ya. Jadi kamu malah dianggap sebagai seseorang yang pamer gitu loh guys ya, atau suka pamer ya. Padahal kamu mengekspresikan diri apa adanya ya. Kamu dapat rezeki ya kamu senang lah, masa kamu dapat rezeki kamu bersedih ya kan. Tapi yang namanya orang ya, kalau tidak suka dengan kita, apalagi ditambah dengan adanya perasaan iri, sirik, dengki, so pasti ya anggapan dia atau mereka itu selalu minus atau negatif gitu loh guys ya. Ketika kamu menunjukkan kebolehan kamu atau kamu memiliki suatu kelebihan tertentu di bidang tertentu, kamu pun juga dianggap pamer oleh mereka ini gitu loh guys ya. Jadi dia atau mereka yang menjadi rival kamu atau orang yang selalu ingin bersaing sama kamu, itu dianggap sebagai sesuatu yang salah atau sesuatu yang tidak baik gitu loh guys ya. Karena anggapan mereka ini bersifat subjektif, bukan objektif ya. Jadi mereka itu menganggap kamu sebagai seseorang yang begini atau begitu, itu tentunya sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Apalagi perasaan mereka ini sudah tercemari atau terkontaminasi dengan perasaan iri, sirik, dengki. Itu kenapa anggapan mereka selalu negatif atau jelek-jelek tentang dirimu. Nah, seperti itu. Itu yang perlu kamu ketahui ya guys ya. Jadi, apapun anggapan rivalmu mengenai dirimu, itu menurut versinya mereka, bukan menurut kenyataan atau realita yang ada. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke guys, ini aja reading buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai Sobat Tarot Motivator, ini dia oracle buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Oke, what is message from the universe for you? Alright, di sini ada action speak loudly and ada relationship patterns. Oke, di sini pesannya buat kamu express your love through actions. Jadi di sini ya pesannya buat kamu akan jauh lebih baik kalau kamu lebih banyak take action atau bertindak ya guys ya. Kurangi percakapan atau omongan yang tidak penting kepada orang-orang yang ngejudge kamu atau yang menilai kamu begini dan begitu gitu loh guys ya. Kamu tidak perlu membalas, tidak perlu menanggapi balik, tidak perlu memberikan feedback atau mengkonfirmasi apapun ya tentang argumentasi atau opini mereka atau cara pandang mereka, view mereka mengenai dirimu. Ya terserah aja mereka mau berasumsi apakah ya, mau ngomongin apakah tentang dirimu, menganggap kamu seperti apa, ya terserah mereka gitu loh guys ya. Tapi di sini pesannya banyakin aksi atau action gitu loh guys ya. Karena action kamu atau aksi kamu, tindakan kamu itu lebih memberikan bukti yang real atau nyata gitu loh guys ya. Yang bisa membungkam mulut ember mereka.
Iya, jadi kamu nggak perlu ngebales balik ya, mereka ngomongin jelek-jelek tentang dirimu, ngatain kamu yang nggak baik, nggak perlu dibales ya guys ya. Buktikan dengan prestasi dan pencapaian-pencapaian kamu, dan itu akan membuat mereka jadi tercengang, bahkan melongo. Ya, so guys, di sini lebih baik kamu fokus kepada dirimu sendiri untuk banyak menghasilkan dan menciptakan berbagai kreativitas dan karya yang bisa memberikan keuntungan dan manfaat untuk dirimu dan kehidupanmu, dan itu akan menunjukkan kualitas diri kamu yang sebenarnya ya, tanpa kamu perlu banyak omong atau banyak menjelaskan kepada dia atau mereka yang menjadi rivalmu ini. Dan di sini pesannya buat kamu ya, it takes strength to recognize the need for change. Kamu perlu lebih memahami dan mempelajari pola-pola dalam relasi atau hubungan ya, agar kamu tidak terjebak dengan orang yang salah atau terjebak dengan situasi atau kondisi yang manipulatif oleh orang-orang toksik ya. Penting buat kamu untuk memilih dan memilah kawan, mana yang suportif dan mana yang fiktif ya, mana yang tulus dan mana yang modus. Belajarlah dari pengalaman kamu sebelumnya ya, dimana kamu memiliki hubungan-hubungan yang pernah break up atau putus, kandas, atau hubungan yang berakhir gitu loh guys ya. Belajar dari sana, apa yang salah, apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang perlu ditingkatkan, serta apa yang perlu dirubah, agar kamu kedepannya memiliki hubungan yang lebih baik, sehat, dan lebih awet. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan komentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semuanya. Semoga saja channel Rajkumari Tarot Potter ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya ya guys. See ya.